Halo semuanya, selamat datang di kelas HTML. Baik, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu mengenai list dan juga tabel. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu list. List merupakan daftar ya. Dan di sini ada 4 pembahasan, yaitu ada list terurut, ada list tidak terurut, tipe list, dan nested list. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu list tidak terurut. Nah, list tidak terurut sendiri itu kita dibuat menggunakan tag UL. Jadi caranya gampang, tinggal bikin tag UL. Nah, di sini kita belum menampilkan apa-apa mengenai listnya. Jika kita run ya, kita run show preview aja, biar bersebelahan. Nah, ini kosong, belum ada apa-apa. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan item yang ada di listnya? Caranya itu menggunakan tag yang namanya li, list item. Nah, di sini kita tinggal menambahkan apa yang ingin kita bikin listnya. Misalkan di sini list buah-buahan. Nah, di sini kita bikin apel. Kita tambah ada pepaya mungkin, dan nanas. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat bahwasanya sudah tampil ya, apel, pepaya, nanas. Atau kita jalankan di web browser aja, karena ini kecil sekali ya. Kita jalankan di web browser. Nah, di sini. Sini kalau teman-teman lihat sudah ada 3 list, yaitu apel, pepaya, dan nanas. Nah, kalau kita tambahkan lagi, Ctrl D, sini kita bisa tambahkan anggur. Nah, kita refresh dan tambahkan anggur. Oke. Selanjutnya yaitu list terurut. Oke, maaf. List tidak terurut ini teman-teman lihat di sini hanya menggunakan seperti tanda-tanda ini saja, tidak ada urutannya. Tidak ada ketentuan yang mana yang didahulukan seperti 1, 2, 3 atau ABC gitu. Nah, sedangkan list terurut adalah list yang memiliki urutan seperti tadi 1, 2, 3 atau ABCD. Nah, sini kita coba bikin nama-nama orang aja ya, atau nama-nama partai. Misalkan PDIP gitu. Lalu ada PKS, bisa jadi Gerindra, atau di sini Nasdem. Nah, ini kalau kita run, kita refresh, itu muncul list yang memiliki urutan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya secara default itu list terurut ini itu menggunakan urutan 1, 2, 3. Oke. Lalu apakah kita bisa menggantinya? Oke. Itu menggunakan list tipe. Caranya kita di sini bikin tag lagi, tag OL lagi. Lalu di sini kita bikin misalkan introduction gitu. Introduction. Bisa jadi di sini content, bawahnya itu conclusion. Nah, lantas bagaimana kita mengganti tipenya? Yaitu menggunakan atribut yang namanya tipe di dalam tag OL. Tipe, nah kita bebas. Kalau kita pengen menggunakan A, kita pilih A. Kita coba run. Dan di sini tampil ya, urutan A, B, dan sampai C. Oke. Kalau kita pengen alfabetnya kecil gitu, Z kecil, kita run. Tuh. Oh ini sorry, A ya. A kecil. Nah, muncul. Atau bilangan Romawi bisa I besar ini. Nah, itu. Atau bilangan Romawi kecil juga bisa. Nah, itu.
Oke. Tapi apakah di list tidak terurut juga bisa dirubah tipenya? Jawabannya adalah tentu saja. Caranya hampir sama ya. Jadi di sini kita bikin aja listnya lagi, atau kita copy paste saja yang data di atas ini. Atau biar gampang di sini aja kita ubah. Nah, di sini tipe itu kita bisa kasih misalkan this. Nah, atau gini ya. Nah, oh, tidak berubah. Kenapa? Karena di tag UL tidak berfungsi lagi. Atau justru saya yang salah dan memang tidak berfungsi. Saya coba lagi dan tidak. Wow, ternyata berfungsi. Nah, di sini tadinya bulat sekarang menjadi seperti persegi gitu ya. Nah, ini adalah defaultnya bulat. Lalu saya kasih tipe di sini square gitu. Menjadi seperti ini. Oke. Nah, itu adalah list tipe. Berikutnya yaitu nested list. Nested list merupakan list di dalam list. Nah, barangkali ada kondisi di mana kita pengen menambahkan sebuah list di dalam list. Misalkan seperti ini. Kita mempunyai sebuah OL atau list terurut yang berisi itu, misalkan di sini pengertian gitu kan, pengertian, lalu bisa jadi fungsi dan bisa jadi contoh gitu. Nah, di sini di bagian OL ini kita ganti dulu menjadi A besar. Selanjutnya di pengertian di dalam sini, dalam LI ini kita tinggal menambahkan tag lagi, yaitu tag OL lagi, atau kita pakai nggak apa-apa, tag OL aja ya. Pengertian menurut bahasa. Selanjutnya pengertian menurut para ahli bisa jadi. Dan berikutnya istilah. Nah, jika syarat mereka ada di mana? Mereka ada di bawah. Nah, di sini. Di pengertian, selanjutnya ada pengertian menurut bahasa dan para ahli. Oke, di sini mereka tidak muncul karena saya di sini saya kasih OL. Sorry sekali. LI. Saya perbaiki ya. LI. Sini juga LI. Lalu LI ini saya cut, saya masukkan ke dalam tag OL. Nah, saya refresh dan sekarang muncul pengertian dan pengertian menurut bahasa dan berikutnya. Nah, itu adalah nested list. Nah, selanjutnya ada beberapa tag yang ada di list yang belum kita bahas. Yang pertama, ada namanya tag DT. Nah, jadi di sini kita menjelaskan list ini tentang apa. Ada namanya tag DL dan tag DD. Kita coba gunakan. Saya punya sebuah list terurut di sini. Nah, saya akan berikan list ini, yaitu saya kasih di sini DL. Oke. Yaitu list atau daftar aja. Daftar buah. Nah, berikutnya saya akan menambahkan LI. Oke. Di sini saya kasih apel. Nah, setelah LI ini saya akan memberikan dia pengertian, yaitu menggunakan tag yang namanya DT.
Lalu saya kasih di sini harga gitu 15.000. Oke. Saya akan coba run. Nah, di sini. Jadi, ini adalah description listnya. Jadi, list ini tentang apa sih gitu. Jadi, ternyata list ini tentang buah. Lalu, saya memiliki sebuah daftar itu apel. Lalu, apelnya memiliki pengertian itu di sini. Keterangannya yaitu harganya adalah 15.000. Nah, selanjutnya di dalam keterangan tersebut saya juga bisa memberikan keterangan tambahan mengenai keterangannya. Di sini harga misal 15.000, saya kasih sebuah tag yang namanya DD. Lalu saya tambahkan di sini jika busuk boleh dibuang saja gitu. Nah, dia akan memberikan sedikit celah di sini, lalu menjelaskan tentang si harga ini. Jadi harganya segini, lalu kalau busuk buang aja gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa tag yang ada di list yang belum kita bahas. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai atribut yang ada pada list. Jadi apa aja atribut yang ada, yaitu seperti start, reverse. Nah, penggunanya seperti ini. Yang pertama yaitu start. Kita miliki sebuah list terurut gitu, yang dia memiliki beberapa list, misalkan nama buah-buahan aja ya, mangga gitu, lalu nanas, lalu kita punya apel juga, dan kita punya anggur. Nah, ini saat kita coba run di browser, itu sudah jelas urutannya secara default adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini. Oke. Namun, kita bisa membuat dia dimulai dari 2. Caranya yaitu menggunakan atribut start. Kita tambahkan di dalam tag OL ini. Start, misalkan kita pengen mulai dari 4. Nah, kita refresh dan mulai dari 4, mangganya dimulai dari 4. Oke. Jadi untuk mengatur demikian, itulah caranya. Oke. Selanjutnya ada namanya reverse. Nah, jika kita lihat urutannya kan sudah jelas 1, 2, 3, 4. Kalau kita pengen membalikannya dari 4, 3, 2, 1, itu tinggal kita kasih atribut reverse. Nah, kita refresh dan dia mulai dari 4. Oke, jadi dibalik. Oke, yang lainnya kita juga bisa menambahkan misalkan title, itu juga bisa. Misalkan title ini daftar buah gitu, juga bisa. Atau kita bisa menambahkan kelas selector ya, kalau untuk CSS dan JavaScript nantinya akan kita bahas di materi lain. Oke. Dan juga selain di dalam tag OL dan UL, itu juga ada bisa kita menambahkan atribut di dalam tag LI. Contohnya seperti kita juga bisa menambahkan kelas, menambahkan ID, menambahkan title juga bisa, tab index, dan lain-lainnya. Lalu kita juga bisa menambahkan data value gitu secara default. Misalkan data value ini misalkan value. Nah, jadi di sini saya kasih durian aja gitu. Jadi saat list ini kosong, secara default nanti nilainya adalah durian. Nah, ini berlaku di JavaScript dan di JavaScript. Oke. Jadi itulah atribut yang ada pada list. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah table. Seperti teman-teman ketahui, table itu ya terdiri dari baris dan kolom tentunya. Dan bagaimana cara membuat tabel?
Ya, kita membutuhkan tag yang namanya table. Nah, sini kita miliki sebuah tabel. Lantas, jika saya coba open, ini nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena kosong, jadi nggak ada apa-apa. Nah, jadi bagaimana cara menambahkannya? Tentu kita butuh baris dan kolom. Nah, di sini kita pindahkan baris dan kolomnya di atas. Oke, pertama kita membutuhkan baris. Cara menambahkan baris yaitu menggunakan tag tr atau table row gitu, tr. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah baris. Lalu di setiap baris tersebut kita pengen berapa kolom nih gitu. Kita pengen misalkan 3 kolom. Jadi cara menambahkannya itu menggunakan td, tabel data. Nah, misalkan kolom pertama berisi nama gitu. Lalu atau gini aja. Kolom pertama berisi nomor, nama, alamat gitu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki sebuah tabel yang ada 1 baris dan 3 kolom. Kita coba lihat hasilnya. Seperti ini hasilnya. Nah, jelek kan? Sudah jelas ini adalah HTML. Sudah jelas jelek. Nah, lalu bagaimana kita pengen menambahkan nih datanya nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya? Caranya kita bikin baris lagi. Nah, kita samakan baris ini. Di kolom pertama kan nomor, jadi kita tambahkan lagi nomor di sini 1. Di kolom keduanya nama, misalkan saya Topan. Lalu ada alamat misalkan Sungai Geringging gitu kan. Nah, saya coba refresh. Di sini sudah terlihat sangat jelek sekali. Bang, kenapa nggak ada bordernya? Kan tabel harus ada border. Oke, kita tambahkan border. Lalu bagaimana cara menambahkan border? Nah, kita pergi ke bagian tag table ini. Di sini kita tambahkan atribut, yaitu border. Kalau kita pengen tebal, bikin aja 4 atau 5 gitu. Saya pengennya 1. Nah, sini sekarang kita sudah punya bordernya. Kita refresh dan sekarang sudah ada border. Bang, kok bordernya gini bang? Kayak aneh gitu, aneh bang. Nah, ini karena mereka memiliki padding, dan kalau dijelaskan itu cukup sulit karena belum masuk pembahasannya ya. Namun karena kita sedang membahas table, patut untuk dicoba. Bagaimana cara menghilangkan ini bang? Gitu ya. Caranya kita tinggal menghilangkan paddingnya. Jadi cell padding itu kita kasih 0. Kita refresh dan sudah hilang untuk paddingnya. Lalu agar di setiap barisnya ini, setiap kolomnya ini itu tidak ada space lagi, seperti ini kosong. Sini kan berisi nih. Nah, kita pengen menghilangkannya. Caranya kita menggunakan cell spacing. Kita kasih 0. Kita refresh dan sekarang sudah hilang. Jadi begitu adalah cara membuat border. Bang, kok terlalu rapat? Nah, itu karena saya menghilangkan paddingnya. Sekarang saya kasih padding dah. Pasti dia melebar. Nah, oke, jadi sekarang sudah cukup lebar. Bang, tambahkan datanya. Oke, saya akan copy paste saja ya. Oke, sorry, saya copy paste di sini. Sekarang nomor 2, misalkan Prabowo gitu. Jawa. Nah, saya refresh. Oke, sekarang sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita pengen membedakan antara
kolom utamanya atau baris utamanya, bisa jadi headnya gitu. Dengan datanya, caranya kita mengganti ini menggunakan TH atau table head gitu. Nah, bawahnya juga TH, berikutnya juga TH. Nah, saya refresh, sekarang sudah beda dan bahkan dia berada di tengah-tengah. Jadi itu adalah untuk table. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu table head dan table body. Nah, di sini kita bisa melihat bahwanya kita tidak mendefinisikan bahwa ini adalah headnya ataupun ini bodinya. Jadi sama aja gitu. Caranya kita menggunakan sebuah tag, bisa disebut dengan semantiknya ya di table. Jadi kita bikin sebuah table. Yang table ini memiliki border itu 1, lalu cell spacingnya itu kita kasih 0, lalu cell paddingnya itu kita kasih 3. Nah, sekarang kita pengen buat headnya dulu nih. Kita pengen buat headnya itu menggunakan head gitu. Nah, ini menandakan bahwasanya ini adalah heading dari si table nih. Jadi saya tinggal kasih di sini, misalkan sebuah paragraf gitu. Misalkan di sini saya kasih, atau bukan paragraf deh, saya bikin H3 aja atau H2. Nah, sini daftar mahasiswa. Nah, saya coba refresh. Di sini daftar mahasiswa. Yang ini saya hilangin dulu aja ya, karena cukup mengganggu. Saya komentar dulu. Oke, sorry. Di sini ada komentar soalnya. Sini saya komentar. Oke, sudah. Nah, di sini saya press lagi daftar mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita kasih headingnya. Misalkan di sini kita memiliki sebuah baris heading, baris heading gitu. Lalu dengan masing-masing kolom, yaitu pertama yaitu nomor, tentunya nama, lalu NIM gitu. Oke, atau selanjutnya itu jenis kelamin. Nah, sini saya refresh. Sekarang kita sudah punya headingnya. Selanjutnya kita tambahkan datanya. Nah, biasanya kita menambahkan data itu ke dalam table body. Jadi kita menggunakan tag yang namanya the body. Nah, the body. Nah, di sini kita tinggal tambahkan untuk baris pertama apa gitu. Misalkan untuk data pertamanya itu nomor 1 gitu. Misalkan saya gitu. Bukan Topan tapi saya gitu. Oke, sorry. Lalu selanjutnya ada NIM-nya, misalkan 111111110. Lalu berikutnya jenis kelamin, misalkan laki-laki. Nah, terus saya tambahkan lagi di sini datanya. Nomor 2, 2 lah. Lalu selanjutnya itu kamu, NIM-nya 0000000. Lalu di sini perempuan. Oke. Lagi di sini saya tambahkan satu lagi. Itu 3. Dia. Misalkan di sini 12 dan nggak tahu. Nah, sudah. Saya coba refresh. Inilah hasilnya. Oke, teman-teman. Di sini sekarang kita ada di Excel ya. Nah, terkadang ada kondisi dimana kita pengen ada kolom yang seperti ini yang gabung gitu kan, center, dan ada juga baris yang gabung gitu. Nah, itu di HTML juga bisa dilakukan.
yaitu menggunakan call span dan row span. Jadi bagaimana caranya? Nanti kita akan coba bikin sepertinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita pindah ke text editornya sini. Nah, pertama kita bikin dulu tabelnya. Kita kasih aja border biar jelas itu 1 ya, dan kita hilangkan sorry bahasa Minang, self spacingnya itu kita kasih 0 aja lah. Nah, sini kemudian pertama, sekarang kita memiliki sebuah baris ya, di 2 ini kan, sebuah baris itu setiap barisnya itu menggabungkan 2 buah kolom. Jadi kolom itu menggunakan call, jadi call span. Jadi kita membutuhkan call span 2. Nah, caranya kita kasih tr di sini, lalu kita kasih sebuah td yang memiliki atribut call span 2. Jadi ini nomor 1. Selanjutnya itu nomor 2. Nah, sini kita bisa lihat 1 dan 2. Kita akan coba jalankan sini. Nah, di sini memang belum terlihat jelas. Coba kita tambahkan lagi agar lebih terlihat jelas. Oke. Sini di baris kedua itu ada sebuah kolom yang gabung 2 ke bawah. Jadi 2 baris dia. Jadi di sini dia lebih ke row span gitu. Lalu masing-masingnya itu tetap 1-1. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Di tr berikutnya itu ada td yang nomor 3 ya, nge-row span 2 ke bawah ya. Lalu td lainnya itu tetap. Jadi ini 4, 5 dan 6. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, jadi 1 yang tadi itu mereka pisah, seperti menggabungkan ini 2. Nah, kenapa 3-nya belum terlihat? Karena baris ketiga belum saya tambahkan di sini. Kita akan tambahkan baris ketiganya. Tambahkan tr lagi di sini. Nah, karena untuk kolom pertama sudah diambil oleh yang di atas, jadi di sini kita tidak menambahkannya lagi. Kita tinggal menambahkan untuk yang berikutnya ini 7, 8 dan 9. Kasih td 7, 8 dan 9. Kita refresh. Nah, itu sudah gabung ya yang 3-nya. Berikutnya itu 10, sebuah baris yang menggabungkan 4 kolom. Kita tambahkan di sini tr yang td-nya call span 4, dan ini nomor 10. Oke. Nah, seperti inilah kira-kira bentuknya. Kita kasih cell padding aja biar jelas ya. Cell padding itu sekitar 5 aja. Nah, biar terlihat lebih jelas. Oke, kira-kira seperti ini. Apakah sudah sama? Kita coba lihat. Oh, ini terlalu besar, sorry. Nah, kayaknya sudah sama ya. Lumayan ini. Oke. 1 di sini. Oh, apa hilang? 2 di sini, 2, 3 gabung 2 kolom, 2 baris dan seterusnya. Oke teman-teman, jadi itulah list dan table. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.